selamat pagi, selamat siang, selamat sore rekan-rekan semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang berpikir kritis judi online. Saya Rahmat Nur Siddiq. Saya Fabian Jadi Maulana. Saya Alfon Apriansyah. Saya Dewa Ramadan. Saya Diana Septi Mandari. Tonton sampai akhir. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, week, your month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. So therefore, dana yang berputar dalam praktek judi online mencapai ribuan triliunan rupiah. Sementara jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. Kasus judi online. Lalu bagaimana mengawal proses hukum kasus judi online hingga seluruh fakta. Kecanduan judi online, seorang pria nekat membuat laporan palsu sebagai korban begal. Motif pelaku karena takut pada orang bayar tua. denda kepada perusahaan judi online sebesar 23 juta rupiah. Pemirsa, judi online seperti wabah yang menjerat banyak orang dengan mimpi menjadi kaya dengan cara instan. Judi online pun merasuk ke segala lapisan masyarakat, mulai dari kalangan dewasa, remaja, hingga anak-anak. Bahkan judol juga menyasar anak-anak di bawah usia 10 tahun. Buset, ini bocah flexing mulu dari kemarin. Dapat duit dari mana ya? Gue komen aja kali ya. Lu tumben SW lu flexing mulu dapat duit dari mana sih? Ya sama. Pinjam duit dong 100. Nah, daripada gua pinjam duit mendingan gua kasih tahu aja caranya ya. Gua punya caranya lebih cepat bisa dapat duit. Gimana tuh? Nah, ini ya caranya kalau lo mau bisa dapat duit lebih cepat. Buset. Enak ya? Nah, lu kan kuliah sama gua nih, sama-sama nganggur nih ya kita. Gua nganggur aja bisa dapat duit dari sini bisa banyak ya. Nah, lu bisa nyobain ya, makanya coba-coba aja dulu ya. Siapa tahu aja lu bisa kayak gua kopi sepatu, HP kan bisa nongkrong-nongkrong di kopi shop. Buset, enak bener ya kalau gitu. Makanya Gak usah kerja kita. Gak usah. Pokoknya dari sini lu bisa dapat duit banyak pokoknya. Sebenarnya gue pengen nyobain main, cuman gue kagak punya uang. Tenang aja ya, ntar lu gue pinjemin duit deh, udah awal ya 100.000 ya. Serius nih? Serius. Udah, dan itu udah gue transfer ya. Tinggal mainin aja dulu ya. Kan gue belum tahu, ajarin dong sekalian. Gue ajarin ya caranya. Lu tinggal mencet-mencet doang gini ya. Mencet terus. Tinggal tekan-tekan ini. Nah iya, coba aja dulu ya, cuma mainin dulu ya. Tekan nih. Iya, tekan. Jalan bos.
Nah ini kan, dapat Yan, buset, dapat Yan, buset. Kan kata gue juga apa Yan? Bisa kaya ini gua. Bisa Yan. Pokoknya lu kalau mau main modalnya kecil aja dulu Yan. Kecil ya? Iya. Kan dapat banyak kayak gini Yan. Ini gua dari modal 100.000 dapat 2 juta kan kata gue juga. Kagak nyangka gue Pan sama lu. Ya udah, makasih ya, Pan. Ya, gue aman, cabut Yan. dulu ya. Lu mau kemana nih? Mau cabut ke kelas gua. Udah hati-hati ya. Ya, makasih Pokoknya ya. dari sini lu bisa dapat duit banyak ya. Aman. Ya. Main terus gua ini mah. Yaudah, gue duluan ya. Ayo Yan, hati-hati ya. Makasih, Pan. Yuk. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Nah gimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Itu mas-mas yang pakai baju putih gimana kabarnya? Lagi ngapain mas? Kok kayaknya sibuk banget nih? Enggak, Pak. Cuma lihat HP doang. Udah mas ya main HP-nya. Kali ini kita masuk ke sesi pembelajaran. Baik, Pak. Cukup sekian lah pembelajaran hari ini. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Gue mau ngomong sesuatu. Jadi gue lagi butuh uang. Gue bisa pinjam dulu gak? Buat makan, beli beras. Gue di kontrakan udah ada beras. Gue belum beli kiriman. 100 sih kok. 3 hari. Bener ya? Kirim barang ini. Kirim
Ya. Kamu ya? Kenapa? Gua boleh pinjam beras juga. Apa? Mungkin bayar kontrakan. Berapa kamu? 200 itu berapa? Aku sih ada ya 200 kalau emang mau kamu nggak apa-apa pakai aja. Ya gue beli mana? Ya. Gue kirim ya. Ya. Nah, itu ada. Udah ya. Makasih ya. Nanti gue ganti. Oke. Udah gitu aja. Kemarin dia ada minjem duit gak ke kamu? Kemarin sih dia minjem katanya sih buat bayar kosan gitu. Kalau kamu? Iya soalnya dia juga minjem ke aku juga bingung deh kayak gak pernah gak sih dia sebelumnya minjem uang kayak gitu baru kali ini kan terus dia tiba-tiba bilang urgent minjem uang dengan nominal besar banget ke aku dan aku juga pas nanya alasannya buat apa katanya buat bayar kuliah tapi kan setahu aku orang tuanya dia bukan orang kaya ya kenapa bisa minjem duit ke kayak bener banget gak sih? Iya kayak bener. Nanti kita tanya ke Rahmat kali ya, jadi pinjam juga apa enggak? Iya coba ya. Soalnya kayak aku bingung dia beneran nggak pernah pinjam suka kan? Iya kayak. Enggak, ini kita mau nanya si dia ada minjem duit ke Sih dia minjem sih kemarin sih. Ya katanya buat beli beras dia. Iya, minjem 100. Nah, kenapa? Tumben gak sih dia minjem duit kayak gitu? Iya sih, tumben sih. Tapi dia katanya mau beli beras sih, makanya dikasih aja. Maksud dia kalau ada masalah sebenarnya harusnya ngomong dulu gak sih? Tapi dia gak ada cerita apa-apa. Emang sama kalian kamu juga minjem? Iya, kemarin sama aku minjem katanya buat bayar kosan gitu. Iya. Berapa? 200-an gitu lah, kan lumayan ya. Kamu juga? Aku juga minjem 500.000. Katanya buat bayar Kemarin? kuliah. Iya. Tapi kayak nggak mungkin aja nggak sih dia pinjam duit? Iya. Kira-kira ya. Apa itu? Apa itu? Maksudnya selama 5 tahun kita temenan kayak baru kan minjem duit. Aku bukan gimana ya, tapi kan kayak jadi bertanya-tanya aja takutnya dia lagi kesusahan apa gimana. Maksudnya kesusahannya tuh karena hal lain gitu loh, bukan karena ini. Udah nanti coba ya aku bilang sama dia takutnya pikiran sama aku doang kalau sama aku mah beli beras makanya kasih. Soalnya kalau nggak salah dia tuh ada temenan sama anak kelas mana gitu. Jadi pas aku lihat pas dia temenan sama temannya yang baru itu kayak agak berubah gitu. Aku takutnya kayak gimana gitu sama teman barunya itu. Nanti kamu tanya aja lah ya, kan kamu sesama cowok. Bisa. Udah, nanti aku tanya. Aduh, kok bisa kalah ya? Mana uang sisa pinjaman udah habis, gue belum balikin ke teman-teman gue lagi dengan pinjam. Gimana ya bisa kembali? Udah kagak punya uang lagi gue ini. Tuh, pusing juga ya. Hah?
masih ada sisa bonus nih. Gue pengen aja sekali lagi. Ya, Mat, ngapain di sini? Kagak cuma diem doang sih. Main apa itu tadi? Kagak main apa-apa. Apa yang benar? Kagak, Apa dinyalain? Gue kagak main apa-apa, Mat. Tuh nyalain juga. Dulu jangan bilang ke temen lain ya. Gue kemana nih, gue mau bagi uang. Ya gimana, Mat, gue kepepet soalnya. Terus Nah, sekarang pulang sama yang lain. nanti gue coba cari lagi deh, gue ganti, Mat. Kok sampai segitu sih? Kenapa? Gue lagi di luar, Mat. Keluaran gue sekarang gede banget, Mat. Ya gimana, Mat? Gue pengen nih dari temen gue kebiur sama temen gue. Siapa udah itu? Sama temen gue. Coba siapa namanya? Apa, Mat? Oh, si anak-anak kelas sebelah itu. Iya, gue diajarin. Iya, yang ngajarin lu. Iya. Iya. Terus sekarang uang kemana tuh? Udah habis, Mat. Udah bayar dulu, Mat. Tapi ntar gue ganti aja, Mat. Udah bener, Mat. Ya udah. Kamu coba langsung aja sama gua sama temen-temen lah kelas ya. Tapi gue takut, Mat. Makanya kenapa gak? Buat nambah lagi, Mat. Ini gue bawa si dia mau ngejelasin semuanya tentang kamu kemarin dan kamu deh. Lu sebenarnya tujuannya apa coba? Sama nggak apa yang Kita ngerasa dia agak berubah gitu ya pas kenal sama temennya si orang-orang itu. yang teman kaku kan? Iya, yang kelas sebelah. Kayak kita kan jadi jarang nongkrong bareng, gitu. Dia jadi sering nyesain diri, lebih sering sama apa. Itu kenapa sebenarnya? Terus dia ini mau jelasin apa? Coba dong kamu jelasin kita coba. Tapi sebelum gue jelasin, kalian nyanyi dulu ya. Jangan marah gue. Ya, bisa kamu jujur ya. Ya kamu jujur lah. Kita nggak Sebenarnya kemarin itu gue pinjam duit kalian tuh bukan buat bayar kosan, beli beras, buat beli makan. Tapi duit kalian tuh buat pinjam buat main judi online. Kok bisa sih, Bang? Karena waktu itu gue lagi butuh, terus lihat temen gue Alvan itu dia posting kayak beli motor, handphone. Gue tergiur, ya gue minta sama dia, minta gue ajarin aja. Terus kamu juga kemarin. Terus gimana gitu? Tergiur karena gue pengen banyak duit, jadi gue nanya sama dia. Kan kita kan juga bisa nyari kerja yang halal-halal. Kamu sampai segitunya aja, sampai minjem kita, bilangnya buat beli beras, taunya malah buat main judi. Nah, gue agak gimana ya sebenarnya, punya teman harusnya kamu nggak kayak gitu lah. Kita kan teman dari lama ya. Kamu ngomong baik-baik. Kamu daripada minjem uang, kamu bisa kerja. Kamu kan juga akal sehat gitu ya, dewasa gede. Kan daripada minjem uang kita pergi kan. Ngomong baik-baik apa butuh, kamu kan juga udah gede ya, dan kayak kita bisa kerja walaupun lu nganggur. Ya janganlah sampai main-main judol gitu lah, sampai nggak kerja, sampai minjem temen. Ini bener cuma kita bertiga apa aja, ada yang lain nanti. Coba minjem ngapain? Iya, harusnya kalau misalnya ada masalah itu cerita ke kita. Kita tuh di sini selalu terbuka sama daripada bohong kayak gitu, pinjam sama buat judi. Kalau misalkan ada
membuat dapat solusi yang kayak gini gitu loh, daripada solusi yang baik. Cari kerja yang benar. Iya, kita harus berpikir ke depan, jangan cuma anak sesaat aja gitu. Terus gimana nih sekarang coba? Ya gue usahain semaksimal gue buat ganti semua uang kalian. Gue kasih waktu 1 bulan ya buat gue ganti duit kalian semua. Gue janji kali ini gue gak bakal main judi online lagi. Gue bakalan berubah semaksimal gue diri gue sendiri. Gue gak masalah kok kalau misalnya dia gak balik juga, asalkan lu tuh bener-bener berubah dan gitu, lu tuh balik lagi temenan sama kita. Lu soalnya semenjak tahu judi online dan kenal Alvan, lu tuh jadi menjauh. Lu ngerasa kayak gitu gak? Rasa Ya, lu bisa satu, lu bener berubah, terus balik lagi ke kita. bener gue bakal berubah, gue bakal kemana lagi sama kalian seperti dulu nongkrong dan cerita. Gue bakal gue main judi online lagi. Ini ya yang namanya kita nyari uang ya, itu nggak ada yang namanya langsung kita dapat uang banyak. Itu judi-judi itu jangan cuci-cuci otak kamu tuh pasti itu. Kamu awal-awal menang, nanti pasti akhir pasti akan bakal habis sampai kamu tega-teganya bohongin kita buat pinjam uang buat kamu main. Dan intinya gue minta maaf ya buat kalian semua. Tapi kita juga merasa bersyukur karena lu udah ada hidup sekarang. Karena kalau misalkan lu semakin jauh, nantinya lu makin kesiksa terus kalau misalkan nggak cerita ke kita. Tapi kalian mau kasih gimana nama gue kan? Mau kemana aja. Kita bisa selesaikan solusinya itu dengan barang jangan minta barang, kita selesai bareng. Kita temen ya. Ya ada apa cerita ke kita ya, jangan kayak gini lagi. Makasih ya udah bantuin gue buat kembali lagi ke jalan yang benar. Gue janji buat kalian gak bakal main judi online lagi. Bagus ya, bagus. Gue minta maaf ya sekali lagi. Kita saling support ya. Kita harus terus bisa berempat bareng ya. Kamu tinggalin aja di rumahku. Gitu. Dan gue janji bakal ninggalin temen yang namanya Alvan itu. Gue gak akan berteman sama dia lagi. Kalau ada apa-apa cerita sama kita ya. Gue akan selalu terbuka buat kalian sekarang. Oke ya. Makasih ya. Nah sekarang kita udah jam habis selesai kelas, kita jalan aja ya. Coba deh. Dah. Anjir, motor habis, HP terjual, kontrakan belum bayar. Gue dari mana lagi ya? Gara-gara ini semua nih gue habis semua. Gara-gara game online nggak jelas gue jadi kacau semua. Apa gue balik aja ya? Apa gue berbuat kriminal ya? Gue bunuh diri aja ya? Video yang kita dapat ambil dari tadi kita bervideo, janganlah kalian itu bermain judi online. Nah, ilusi kemenangan vs matematika dasar itu tidak bisa diperhitungkan di dalam judi online. Judi online sama juga manipulasi otak. Siapa pemainnya, dia akan kecanduan mengikuti judi online itu. Jebakan ekonomi digital, mitos kita sekali main langsung bisa kaya, realita kita bisa main beberapa kali sampai kita sengsara. Judi online bisa juga membuat kita kehilangan secara finansial maupun psikolog kita. Di Indonesia juga ada hukum yang akan mengatur judi online, jadi bagi kalian janganlah untuk bermain judi online. Berikut ini penjelasan dari rekan-rekan saya yang ikut dalam satu video.
Jadi masa depan yang sukses itu dibangun dari kerja keras, jadi bukan dari judi online. Kalau misalnya kalian udah terlanjur main judi online, jangan ragu buat bilang ke orang sekitar kalian, cerita, sharing ke orang tua kalian, ke teman kalian. Sebelum nantinya kalian makin kesusahan sendiri, lebih baik cerita. Jangan takut dan jangan ragu. Pasti kalian nggak akan langsung dihakimi. Mencari pekerjaan yang halal memang susah, tapi jangan sekali-kali kalian memasuki dunia judi online. Menang sesaat, sesara, seumur hidup. Oke, itu penjelasan dari rekan-rekan saya. Maka dari itu yang belum ya jangan sampai, yang sudah mari kita pergi dari judi online. Stop judi online. Stop judi online. Makasih ya udah nyadarin gua mau berteman sama gua lagi yang sering gue agak benar kecanduan yang game online. Gue terima kasih banget, gue nyesel dari kejadian ada perumahan kita kan ya, kita kenal dari awal semester, kita tahu dengan teman-teman kita semua ya terus susah kita ikut susah, lo seneng kita ikut seneng, lo jangan lagi gitu ya, kita tahu kan apa yang terjadi, lo jadi kayak gini, kita mulai lagi, kamu bangun lagi dari nol lagi. Makasih ya sekali lagi ya. Semangat ya biar kita ada di sini buat itu kok. Kita bukan malah judi online. Maaf ya, maafin gue juga ya. The winner takes it all. The winner takes it all. Terima kasih semuanya yang telah menonton video kami. Dan semoga teman-teman yang menonton bisa mengambil pelajaran dari video yang teman-teman saksikan dan bisa mengambil dan membuang hal-hal yang buruk yang ada di video. Sekali lagi buat teman-teman jangan pernah berani mencoba untuk bermain judi online, karena itu akan merusak kepada diri kita sendiri. Meskipun judi online itu menghasilkan uang dengan cepat, tapi itu tidak baik dan tidak halal. Dan ingat juga kemenangan hanya sementara, sesara selamanya. Terima kasih.